Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabi nasta'in wa ala murid dunya watin. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Anak-anak, berjumpa lagi pada hari Sabtu di awal bulan September. Kita lanjutkan pelajaran kita pada bab 2. Nah, kemarin dari beberapa halaman yang sudah saya bantu untuk mengerjakan atau mengisi bagaimana tiap-tiap soal di sini sudah saya bantu untuk diselesaikan hari ini untuk terakhir dikumpulkan ya. Hari ini tanggal 5 September ya, tanggal 5 September hari ini hari terakhir. Maka ada yang perlu saya sampaikan bahwasanya dalam pelajaran bahasa Arab ini ya, anak-anak tentunya untuk mendukung dan memudahkan belajar bahasa Arab itu kalau bisa membeli kamus bahasa Arab. Nah, kamus bahasa Arab itu ya kalau di pasar-pasar ada yang harganya 10.000, 15.000, nggak apa-apa, yang penting punya, dan itu nanti pasti akan membantu, ataupun kamus-kamus yang lain yang bisa membantu untuk proses pembelajaran kalian di sini. Karena pada pertemuan daring ini dalam proses tidak tatap muka, kalian tidak bisa bertanya langsung arti-arti di dalam ini yang mungkin belum saya jelaskan. Nah, di bab kedua ini adalah ad-darsus tsani at-ta'rifu bil amilin al-madrasah. Pelajaran kedua yaitu mengenal pekerjaan di madrasah. Jadi kerjaan apa yang bahasa-bahasa istilah yang muncul di sekitar madrasah. Nah, kita buka halaman 14. Halaman 14, al-mufradat, undur wa ikrok, lihat dan bacalah. Jadi ini ada mufradat, kata benda laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki ini ismun. Ismun ini artinya nama. Ismun artinya itu nama. Nama kalau muzakkar artinya laki-laki. Ismun itu atau bisa diartikan nama, ataupun bisa diartikan kata benda, ataupun bisa namanya isim, dibaca isim itu kata benda atau nama benda. Isim itu kata benda yang menunjukkan kata mu'anas, artinya perempuan. Nah, kata-kata antara perempuan dan laki-laki sudah saya jelaskan itu berbeda. Nah, apa kalian masih ingat tanda-tandanya? Yaitu kalau laki-laki itu kalau kata siswa, kalau dalam perempuan itu menggunakan tolibatun, ada taknya. Ini yang membedakan, ada tak marbutohnya. Kalau tolibun tidak ada, ini siswa laki-laki, ini siswa perempuan. Nah, saya bacakan dari yang isim mudzakkar. Tolibun, mudarrisatun, nazirun, al-madrasatu, muwazzafun, bawahnya lagi ra'isun, al-faslu, ba'i'un, khatimun, aminun, al-maktabah, syaikun, bawabun. Berikutnya isim mu'anas. Tolibatun, mudarrisatun, nadhiratul madrasah, muwazzafatun, ra'isah, al-faslu, ba'i'atun, khatimatun, aminatun, al-maktabah. Bawahnya lagi syaikotun, terakhir bawabatun. Nah, kalau kata-kata ini perbedaannya, nah itu di belakang ini. Kalau menunjukkan perempuan ini ada tak marbutohnya semua. Ra'isyatun, ba'i'atun, khadimatun, baktabatun, syaikotun. Kalau di sini tidak ada. Kalau satpam lagi bawabun, bawabatun.
Nanti coba dibaca, kalian tugasnya membaca ini direkam. Ya, direkam. Cara bacanya seperti ini. Tolibun, tolibatun, mudarrisun, mudarrisatun, nadhirul madrasati, nadhiratul madrasati. Nah, ini nanti berganti dari sini dibaca ke sini. Ini dibaca sampai terakhir ini ya, bahwa batun. Ini saja cukup tugasnya ini saja untuk materi ini ya. Nanti direkam saja, dikirim ke WhatsApp saya. Oke, selanjutnya ini kita memahami dari beberapa kata ini. Bukan saja kalian nanti menyetorkan tugas rekaman itu saja, tapi ya juga harus dihafalkan ini sedikit-sedikit. Kalau kalian mau menghafalkan bahasa Arab itu, katakan 1 minggu, seharinya itu kita hafalkan 2 saja, tolibun sama mudarrisun. Bayangkan kalau 1 minggu itu kita sudah dapat berapa? 2 kali 7 14. Ini 14 kata. Nah, kalau kita mau menghafalkan sedikit-sedikit, insya Allah bahasa Arab itu akan mudah dihafalkan. Jangan berpikir kalau tulisannya berbeda dengan tulisan kita. Tulis Arab aja sudah sulit, apalagi menghafalkan. Jangan seperti itu, karena kita pun dalam sholat, kita mungkin banyak orang tidak bisa menulis lafaz dalam sholat, tapi mereka hafal. Nah, dengan hafal itu minimal ada beberapa yang kita pahami, kita mengerti dari bacaan sholat itu. Ya, jadi tentunya bahasa Arab itu penting. Kalau kita sudah tahu artinya, kita akan mengerti lafaz arti dari sholat itu. Nah, agak memanjang. Oke, berikutnya di halaman 15. Halaman 15 adalah ungkapan sapaan. Nah, itu perhatikan. Yang pertama adalah at-tahiyat. Yang kedua adalah jawab. Jadi dalam bahasa Arab itu ada sapaan. Jadi ketika orang menyapa, kalau dalam bahasanya hai, kita jawab hai juga. Kalau dalam bahasa Arab itu ada sapaan. Kalau dalam yang istilah kita gunakan yaitu assalamualaikum, jawabnya waalaikumsalam. Itu di kolom samping. Untuk berikutnya, kalau ada dalam bahasa Arab itu mengucapkan ucapan selamat datang, biasanya kalau dalam bahasa Inggris welcome, itu ada istilah ahlan wa sahlan, jawabnya ahlan bik. Kemudian ada sobahal khair, selamat pagi, jawabannya sobahan nur. Ada masya'al khair, selamat sore, ada masya'an nur. Ada lagi ini naharukas sa'id, selamat siang, sya'idun mubarak. Ada lailatuka sya'idah, selamat malam, sya'idatun mubarak. Syukron, afwan. Nah, kata syukron dan afwan ini sering digunakan kalau kita sedang bercakap-cakap, mungkin terakhir kita ucapkan syukron, kemudian jawabannya pasti afwan. Nah, berikutnya yaitu kaifa haluk. Haluka kaifa, ini kaifa haluk. Ini terbalik ini, kaifa haluk. Kalau di tulis ini haluka kaifa, kabarmu bagaimana. Kalau kaifa haluk, ini yang dibetulkan. Kaifa yang lazim digunakan adalah kaifa haluk. Artinya bagaimana kabarmu. Kalau pertanyaannya kaifa haluk, jawabannya alhamdulillah bil khair, saya baik-baik saja. Ini jawabannya. Nah, kemudian saat kita mengakhiri pertemuan, biasanya setiap pertemuan apapun, baik itu dalam forum, kita bisa menggunakan istilah ilal liqa, sampai jumpa. Jawabannya ma'assalamah, semoga selamat. Nah, ini kata-kata ini lazim digunakan dalam bahasa Arab sebagai kata-kata yang tetap. Jadi kalau ada bentuk sapaan, jawabannya ya seperti ini. Ada subahal khair, jawabannya subahan nur. Kalau kita dalam bahasa Indonesia apa ya? Halo juga seperti itu. Ada lagi selamat siang, ya selamat siang. Kalau ada kata lagi selamat datang,
Biasanya terima kasih, jawaban seperti kalau dalam bahasa Arab seperti ini. Oke, mungkin bisa dimengerti. Kemudian ini menginjak berikutnya kata ganti milik. Kata ganti milik adalah kata yang menunjukkan pada kembalinya sebuah kata. Jadi maksudnya begini, domir kata ganti. Kalaupun dalam bahasa Arab kan sudah kalian hafalkan kemarin, huwa, huma, hum, artinya dia, anta, antuma, antum, itu kemarin dan seterusnya sudah sampai hafalkan. Itu menjadi kata ganti. Dalam bahasa Arab kata ganti itu harus tepat. Kalau laki-laki menggunakan kata yang berbentuk lazimnya laki-laki, kalau perempuan lazimnya perempuan. Makanya ada perbedaan ya tadi tak marbutah, saya ulang lagi itu. Yang ar-rokmu ini kata ganti milik, ar-rokmu artinya nomor, al-kalimah artinya kalimah. Ar-rokmu nomor 1, kalimahnya ismun. Ismun artinya nama. Ini artinya nama. Tadi di sana juga ada. Coba kalau ini akhun. Akhun artinya saudara. Saudara. Kata akhun itu berarti saudara. Kalau yang mengatakan ana artinya saya. Ini diartikan dulu, ana saya, anta kamu laki-laki, anti kamu perempuan, hiwa dia laki-laki, terus laki-laki ya dia perempuan. Nah, kata ganti. Kalau kata ganti gitu yang menggunakan saya, umpamanya saya mengatakan akhun. Akhun saudara, kalau saya adalah akhi, saudaraku. Kalau yang menunjukkan kamu, saya tunjukkan sebagai kamu, akhuka, saudara kamu. Kalau yang pengen digantikan kata ganti itu adalah engkau perempuan, jadi akhuki. Nah, perbedaannya kalau ini fathah, kalau ini kasroh. Kalau huwa mengatakan saudaranya dia laki-laki menjadi akhuhu. Kalau menjadi saudaranya dia perempuan, namanya saudaranya Fatimah itu perempuan, kita mengatakannya dengan akhuha. Ha siapa? Hanya itu kembali kepada siapa? Kepada dia perempuan menjadi saudaranya Fatimah. Umpamanya ini ismi. Ana saya, kalau mengatakan nama saya berarti ismi. Kalau menyebut nama kamu, ismuka. Ka, kuma, kumki, itu lanjutannya. Ismuki perempuan, nama kamu penuh ismuhu, namanya dia. Namanya ismuhu dia laki-laki. Umpamanya siapa tahu namanya saudara kamu, namanya Fauzan, namanya itu berarti ismuhu. Kalau saudaramu siapa namanya? Aisyah, berarti saudaranya dia namanya ismuha. Nah, hanya ini menunjukkan kata Fatimah, jadi tidak disebut ismu. Kalau dilanjutkan namanya ismuha Fatimah, ismuhu Fauzan, ismuki Aisyah, ismuka Fauzan. Kalau kata laki-laki perempuan namanya menunjuk pada kata laki-laki dan perempuan. Oke, itu kita lanjut langsung ke halaman 16 karena ini materinya cukup tebal. Ya. Ini penggunaan petunjuk arah. Jadi kalian sedikit-sedikit buka ini dihafalkan juga, kalau bisa sedikit-sedikit kita pahami dan hafalkan. Penggunaan arah ada utara, timur, selatan dan barat, ada tengah. Asyamaliyah artinya utama, asyarqiyah artinya timur, al-janubiyah artinya selatan, al-gharbiyah artinya barat, al-wusta tengah. Jadi kalau kita menggunakan Jawa Syamaliyah, dari Jawa wilayah utara. Nah, lazimnya di Jawa itu ada 3 Jawa, yaitu Jawa Syarqiyah,
Jawal Wusto, Jawal Ghorbiyah. Ada Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Kalau As-Samaliyah, Jawa Selatan tidak ada. Ini hanya Al-Janubiyah Selatan, Selatan. Oke. Berikutnya kata-kata ini ada Ashimah, ibu kota, Madinah, kota, Qaryah, desa, Maluku Syamaliyah, Maluku Utara, Sumatral Ghorbiyah, Sumatera Barat, Jawa Syarqiyah, Jawa Timur, Sumatera Janubiyah, Sumatera Selatan, Kalimantan Al-Ghorbiyah, Kalimantan Barat, Sulawesi Wusta, Sulawesi Tengah, Jakarta Syarqiyah, Jakarta Timur. Nah, ini jadi dari beberapa nama daerah itu kan ada utara, selatan. Nah, ini kita tinggal memasukkan ini Samaliyah, Syarqiyah, Janubiyah, Ghorbiyah, Al-Wusta. Kemudian ini kita akhiri sampai halaman 17 saja. Nah, materi hari ini. Al-Raqmu nomor 1. Contoh-contoh kalimat. Al-jumlah, al-makna. Al-jumlah adalah bentuk kalimat. Ya. Qaryatu sumbar. Al-qaryah, qaryatu sumbar kali fi madinati Surabaya. Nah, ini sumber kali atau sumber kali sebenarnya. Qaryatu sumber kali fi madinati Surabaya. Desa sumber kali ada di Surabaya. Ini yang menunjukkan kata ini desa. Sumber kali. Ini ada fi di, artinya fi itu di. Madinah kota, Surabaya. Madinah Surabaya fi Jawa Syarqiyah. Kota Surabaya ada di Jawa Timur. Nah, itu artinya. Ashimatu Jawa Syarqiyah, Surabaya. Ada ibu kota Jawa Timur adalah Surabaya Ashimah. Ini artinya ibu kota. Nah, terus berikutnya ditulis di LKS saja. Kenapa tidak tulis di buku? Karena nanti di bukunya hilang, LKS-nya nggak ada tulisannya, nanti bingung malah. Jadi saya minta kalaupun ada jawaban yang ditulis di LKS ini tidak cukup, itu bisa ditulis di kertas. Lah, kertasnya itu disobek, distaples, umpamanya ngisi ini halaman ini. Enggak cukup distaples di sini. Kalau ngisinya ini ke sini katakan Assalamualaikum, tulisannya Waalaikumsalam, enggak cukup. Ditulis saja di bawahnya sini, bisa ditulis nomor 1. Ini ditulis al-jawab. Nah, ini tulis 1, 2, 3, 4, 5, atau bisa dengan model lain dengan menulis di kertas. Nah, kertasnya itu distaples di sini. Jadi kalian nanti waktu belajar nggak bingung jawabannya yang mana, nggak usah buka 2 buku, cukup 1 buku jawabannya di sini. Nah, ini coba diisi. Ini jawabannya sudah ada di sini. Ini coba ini dicari ini gandengan katanya ini di halaman 15. Nah, ini dicari jawabannya di situ. Coba ditulis. Nah, kalau kalian mau belajar menulis, entah tulisannya kayak apa, pasti ada manfaatnya di kemudian hari. Kalau mau mencoba, jangan coba-coba untuk dibantu untuk yang nuliskan ibu atau siapa, tulis sendiri sebisa mungkin. Oke. Untuk pertemuan pagi ini yang saya kira sudah cukup. Saya akhiri. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Akhirul qaul min itimamikum wa'afu minkum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.